Kembalinya Wang Lin tidak menimbulkan keributan. Persaingan sengit sedang terjadi di wilayah peringkat 8, jadi tidak ada yang tahu keberadaannya. Lagi pula, ia hampir tidak dikenal di Laut Awan. Bahkan tanpa festival di wilayah peringkat 8, tak seorang pun akan tahu Wang Lin telah kembali. Tak seorang pun tahu bahwa ketenarannya di Laut Awan akan segera dimulai. Setelah mengalihkan pandangannya, Wang Lin duduk. Benua liar ini sangat terpencil, jadi sangat sedikit orang yang akan datang ke sini. Wang Lin menduga bahwa karena kompetisi di awal sekte utama, akan lebih sedikit lagi orang yang datang. Sambil merenung, Wang Lin mengingat semua yang telah terjadi di alam 7 warna dan merasa menyesal. 7 orang pergi dan hanya aku yang kembali. Saat aku pergi, aku masih di tahap awal Nirvana Cleanser, dan sekarang, meskipun Wang Lin tampak kelelahan, matanya bersinar dan dia bergumam, aku sudah setengah langkah menuju tahap Nirvana Seterer. Segala sesuatu yang dialami Wang Lin di alam 7 warna muncul satu persatu di benaknya. Kerangka Zanxingye, Gua Simamo, kebangkitan ketiga Poenis, penyerapan cahaya dari alam luar, yang tersesat, yang tercerahkan, kitab suci Dao yang ia tidak tahu apakah itu asli atau palsu, ia hampir menemukan rahasia Alser, ia melihat manik penentang surga tiruan, dan ia mengetahui keberadaan para penentang. Dia telah bertarung melawan Tuan Ashen Pine dan terkena paku 7 warna. Dia telah bertarung melawan pria tua dan melahap buah Dao. Manik penentang surga telah aktif dan melukai penjaga bunga dengan serius. Yang terpenting, tingkat kultivasinya telah meningkat dan monster nyamuk telah berevolusi. Dia telah mendapatkan batasan waktu dan juga 2 pedang yang ditusukkan ke sisa-sisa rusa misterius. Semua ini membuat Wang Lin bersemangat. 100 tahun telah berlalu dengan cepat, dan perbedaan yang dihasilkan oleh periode waktu ini bagaikan langit dan bumi. Segalanya sering berubah, dan selalu ada untung dan rugi. Dalam pertempuran melawan Tuan Ashen Pine, pedang besi yang menemani selama bertahun-tahun runtuh. Dalam pertempuran melawan Master Dao Mimpi Biru, pedang kristal runtuh, kapak perang runtuh, dan bahkan tungku Dewa Kunoku runtuh. Yang terpenting, bintang keenamku yang masih samar hancur berkeping-keping. Wang Lin menghela napas dan bergumam. Untungnya, bintang yang terbuat dari hukum itu masih ada. Meskipun bintang keenam yang buram itu runtuh, selama tubuhku melewati ujian kedua, ia bisa dipulihkan, atau jika ada kesempatan lain. Lagi pula aku sudah pernah mencapai level itu sebelumnya, dan memulihkan diri akan jauh lebih mudah daripada mendakinya. Mata Wang Lin berbinar, dan ia dengan cermat menghitung apa yang telah ia peroleh dan hilangkan. Ia jelas tahu bahwa dibandingkan dengan apa yang telah ia hilangkan, keuntungan yang ia peroleh dalam perjalanan ke alam 7 warna jauh lebih besar. Tangannya melambai ke arah kehampaan, dan ruang penyimpanannya terbuka. 2 jiwa asal yang sekarat terbang keluar. Kedua jiwa asal ini adalah 2 manusia dari alam luar dengan tato petir dan api. Wang Lin tidak membunuh jiwa asal mereka, melainkan mengumpulkan mereka. Ia menekan jiwa asal mereka dengan tangannya dan mencari ingatan mereka dengan paksa. Kedua jiwa asal itu gemetar dan menjerit. Mereka perlahan melemah hingga meledak menjadi energi asal yang diserap oleh Wang Lin untuk membantunya pulih. Di alam 7 warna, Wang Lin telah menelusuri ingatan pemuda dari klan budak. Kini setelah ia menelusuri ingatan mereka juga, pemahamannya tentang alam luar semakin mendalam. Matanya berbinar dan dia bergumam, sistem bintang kuno, 5 master kuno tertinggi. Sambil merenung, Wang Lin mengeluarkan sejumlah besar pil penyembuh dan melahapnya. Tangannya membentuk segel sebelum menutup mata. Meskipun sedang menyembuhkan, akal ilahinya menyebar. Jika ada sedikit masalah, ia akan segera terbangun. Saat Wang Lin sembuh, energi asal dunia secara bertahap berkumpul dan diserap olehnya. Waktu berlalu perlahan. Setelah 3 hari, Wang Lin membuka matanya. Tatapannya bagaikan kilat yang mampu menembus kabut di hadapannya. Ia berdiri. Meskipun luka di tubuhnya belum sepenuhnya pulih, luka itu tidak akan memengaruhinya dalam pertarungan. Luka itu hanya butuh waktu untuk sembuh. Namun luka di jiwa asalnya sangat serius, dan akan sulit untuk pulih dalam waktu singkat. Wang Lin merenung sejenak. Ia masih merasakan sakit di jiwa asalnya. Bahkan memikirkan telapak tangan dari Master Dao Mimpi Biru sekarang, ia masih terkejut. Inilah kekuatan langkah ketiga. Mata Wang Lin berbinar. Cepat atau lambat, aku juga akan sampai ke tahap itu. Wang Lin menatap gelang di pergelangan tangannya dan mendesah. Ia melepasnya dan menyimpannya di ruang penyimpanannya. Dia melambaikan tangan dan 3 jiwa asal terbang keluar dari ruang penyimpanannya. Jiwa asal pertama adalah Chen Tianjun, tetapi hanya separuhnya, dan berada dalam kondisi hampir mati. Ia tampak buram dan seolah akan lenyap jika tertiup angin. Wang Lin telah berjanji untuk membawanya keluar dari alam 7 warna. Meskipun ia berhasil, tubuh Chen Tianjun telah runtuh dan jiwa asalnya dapat dihancurkan kapan saja.
Sambil merenung, akal ilahi Wang Lin menyebar dan perlahan memasuki jiwa asal Chen Tianjun yang kabur. Rekan kultivator Chen, kita telah meninggalkan alam 7 warna. Pesan Wang Lin bergema di dalam jiwa asal Chen Tianjun. Terima kasih, rekan kultivator. Tolong bantu aku sekali lagi. Kembalikan aku ke sekte binatang perang. Guruku bisa menyelamatkanku. Jiwa asal Chen Tianjun terlalu lemah, dan setelah mengirimkan pesan ini, jiwa asalnya menjadi semakin kabur. Oke. Wang Lin setuju, lalu melambaikan tangan dan memasukkan kembali jiwa asal Chen Tianjun ke dalam ruang penyimpanannya. Tatapannya tertuju pada jiwa asal kedua. Itu adalah wanita tua berbaju hijau. Matanya terpejam saat itu, dan meskipun jiwa asalnya buram, tidak menunjukkan tanda-tanda runtuh. Ia jauh dari kondisi Chen Tianjun. Ada juga segel Wang Lin pada jiwa asalnya. Tangan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke jiwa asal wanita tua itu. Setelah segel terlepas, ia membuka mata dan melihat sekeliling. Ia lalu menatap Wang Lin dalam diam. Meskipun jiwa asalnya tidak terluka parah, metode kultivasinya telah rusak. Tingkat kultivasinya telah menurun drastis, dan ia kini berada di sekitar tahap awal Nirvana Cleanser. Wang Lin juga tidak berbicara sambil menatap dingin jiwa asal wanita tua itu. Suasana hening total, dan keheningan ini membentuk tekanan tak kasat mata yang menyelimuti jiwa asal wanita tua itu. Ia menampakkan raut getir dan berbisik, "Rekan kultivator Lu, aku rela mengorbankan larangan hidup dan matiku demi nyawaku. Jika kau tidak percaya padaku, kau boleh mencari jiwaku, tetapi aku mohon rekan kultivator untuk membiarkanku pergi hidup-hidup. Lagi pula, tidak ada dendam besar di antara kita." Ia tulus dan sebenarnya tidak tega mencari Wang Lin untuk balas dendam. Awalnya ia pikir ia telah sepenuhnya melihat kekuatan Wang Lin, tetapi ia tidak menyangka Wang Lin akan selamat dari serangan seorang kultivator yang jauh lebih unggul dari mereka. Hal ini membuat pikirannya bergetar dan dipenuhi rasa takut, sehingga ia hanya berharap untuk bertahan hidup. Alam 7 warna bagaikan mimpi buruk baginya. Wang Lin memandangi jiwa asal wanita tua itu, dan setelah sekian lama, ia meletakkan tangan di atas kepala wanita tua itu. Akal ilahi menyapu seluruh tubuh wanita tua itu. Wanita tua itu gemetar saat Wang Lin menelusuri ingatannya dan menemukan batasan hidup dan mati. Sesaat kemudian Wang Lin mengangkat tangan dan embusan angin mendorong jiwa asal wanita tua itu keluar dari benua liar dan masuk ke bintang-bintang. Angin baru menghilang setelah puluhan ribu kilometer jauhnya. Wanita tua itu semakin kagum, membungkuk ke arah Wang Lin, dan pergi. Jiwa asal terakhir adalah Master Jiwa Awan. Karena Wang Lin telah menerima orang ini sebagai budak, ia tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Namun sekarang bukan saatnya untuk membantunya pulih. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan memasukkan kembali jiwa asal Master Jiwa Awan ke dalam ruang penyimpanannya. Wang Lin merenung sejenak sebelum mengeluarkan sebuah tiruan manik penentang surga dari ruang penyimpanannya. Dia mengeluarkan salah satunya dan akal ilahi masuk ke dalamnya. Seperti dugaan Wang Lin, begitu manik itu meninggalkan alam 7 warna, manik itu tidak berguna lagi. Sayang sekali. Wang Lin mengerutkan kening dan hendak menyimpannya seketika sebuah pikiran terlintas di benaknya. Setelah berpikir sejenak, akal ilahi Wang Lin menembus ke dalam segel surgawi neraka ke-18. Ia menemukan jiwa Alser menyatu dengannya. Aura Wang Lin berubah, seolah-olah ia telah menjadi Alser. Matanya tenang dan ada sedikit cahaya 7 warna di dalamnya. Bahkan tubuhnya memancarkan cahaya 7 warna. Ia memegang manik penentang surga tiruan di tangannya dan pikirannya memasukinya. Manik itu memancarkan cahaya 7 warna dan menunjukkan tanda-tanda aktivasi. Wang Lin jelas merasakan bahwa selama dia menginginkannya, mantra penyegel sang penentang akan muncul. Penemuan ini merupakan kejutan yang menyenangkan bagi Wang Lin. Ia menarik napas dalam dan membubarkan fusinya dengan jiwa Alser. Cahaya dari manik itu langsung menghilang dan kembali normal. Setelah menyimpan batu giok itu, Wang Lin merasa yakin. Meskipun ia terluka parah, manik-manik ini akan memberinya perlindungan yang sangat baik sebelum ia pulih sepenuhnya. Yang terpenting sekarang adalah menyembuhkan diri dan pergi ke alam surgawi angin untuk mendapatkan kawanan monster nyamuk. Dengan begitu, aku bisa bergerak sesukaku di Laut Awan. Sedangkan untuk kompetisi sekte origin di sekte utama, itu akan berlangsung beberapa bulan lagi, jadi tidak perlu terburu-buru. Sekarang aku harus pergi ke alam surgawi angin sesegera mungkin. Wang Lin mengambil keputusan dan melesat ke bintang-bintang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia telah memperoleh sejumlah besar peta bintang dari penglai 100 tahun yang lalu, dan dia sudah menghafalnya. Sekarang dia bergerak seperti meteor menembus kabut. Tempat ini sudah berada di perbatasan wilayah peringkat 6. Wang Lin dengan cepat terbang menembus kabut dan memasuki wilayah peringkat 6. Ia terbang menuju kedalaman menurut peta bintang.
Ia terbang dengan kecepatan penuh menuju alam surgawi angin di wilayah peringkat 8. Meskipun jiwa asalnya terluka, ia tidak melambat sama sekali. Setelah ia menggunakan jimat kecepatan, kecepatannya hampir setara dengan monster tua Heaven Bleak pertama. Sepanjang perjalanan, banyak kultivator memperhatikannya, dan mereka semua terkejut. Tak satu pun dari mereka berani menghentikannya. Kecepatan yang luar biasa. Siapa orang itu? Di wilayah peringkat 6, sekelompok lebih dari 10 kultivator melesat dan hanya merasakan kabut di depan mereka bergemuruh hebat. Sebuah aura tiba-tiba melewati mereka dengan kecepatan luar biasa. Baru setelah sosok ini berada jauh, ledakan sonik itu menyusul. Orang ini jelas telah melampaui kecepatan suara. Ekspresi orang-orang ini berubah drastis. Mereka saling memandang dan semua melihat keterkejutan di mata masing-masing. Bahkan guru pun tak bisa mencapai kecepatan itu. Kalau tak ada harta, pastilah dia sudah mencapai puncak nirvana seterer atau bahkan monster tua Heaven Bleak yang langka. Saat Wang Lin terbang dengan kecepatan tinggi, kabut di depannya terbelah. Ia melesat menembus kabut dalam sekejap. Menurut pemahaman Wang Lin, wilayah peringkat 7 telah disegel untuk mencegah orang luar masuk. Seharusnya ada garis pertahanan di sekitar wilayah peringkat 7 dengan para kultivator membentuk perimeter. Ini berbeda dari wilayah peringkat 6. Wang Lin dengan cepat terbang menembus kabut, menembus wilayah peringkat 6, dan melewati banyak benua terapung saat terbang. Kecepatannya begitu cepat hingga menyebabkan kabut tebal bergulung-gulung. Hal ini menarik perhatian semua monster tua di wilayah peringkat 6. Tetapi setelah melihat kecepatan Wang Lin, mereka semua terkejut. Mereka segera mundur dan tidak berani menghentikannya. Mereka membiarkannya melewati area tersebut. Dalam dunia kultivasi, tingkat kultivasi adalah segalanya, dan yang kuat akan dihormati. Saat ini kecepatan Wang Lin sudah cukup membuktikan kekuatannya. Kecepatannya terlalu tinggi sehingga orang-orang tidak dapat melihatnya, sehingga sulit untuk melihat tingkat kultivasinya. Orang-orang lebih suka sedikit kesulitan daripada banyak kesulitan, jadi mereka mengabaikannya. Kalau ada yang berani terbang melewati wilayah peringkat 6 seperti ini, tanpa melewati semua benua, sudah pasti akan terblokir dan bahkan nyawa pun terancam. Bahkan dengan kecepatan Wang Lin, akan butuh waktu lama baginya untuk naik dari peringkat 5 ke peringkat 8. Jika ia harus berkeliling ke berbagai sekte, itu akan semakin menghambatnya. Karena itu, ia memutuskan untuk bersikap sombong sekali saja. Tidak ada sekte atau benua yang akan membuatnya mundur. Tidak ada kultivator yang berani menghentikannya, tetapi beberapa monster tua mengikutinya. Meskipun kecepatan mereka tidak sebanding dengan Wang Lin, mereka tetap mengikutinya. Mereka ingin tahu mengapa kultivator sekuat itu bisa sampai ke wilayah peringkat 6. Setelah terbang melintasi wilayah peringkat 6 selama hampir 10 hari, Wang Lin telah melewati banyak benua dan sekte saat ia mendekati perbatasan wilayah peringkat 7. Hanya ada sedikit kultivator di sekitar sini. Wang Lin memandang area peringkat 7. Ada cahaya redup yang membentuk formasi raksasa yang menghalangi para kultivator untuk masuk. Kecuali seseorang memiliki token, terlepas dari apakah mereka bisa menembus formasi tersebut atau tidak, para kultivator sekte peringkat 7 yang ditempatkan di sini sebagai penjaga akan menyerang begitu mereka mencoba masuk. Ekspresi Wang Lin netral. Ia tentu saja tidak memiliki token, tetapi alih-alih melambat, ia malah terbang lebih cepat menuju formasi yang melindungi wilayah peringkat 7. Puluhan monster tua dari sekte tingkat 6 mengikutinya. Meskipun mereka tidak bisa mengimbangi Wang Lin, mereka bisa merasakan fluktuasi di depan. Mereka merasa aneh saat Wang Lin memasuki perbatasan wilayah tingkat 6 dan 7. Tetapi mereka segera mengerti. Ini jelas monster tua yang ingin kembali ke wilayahnya. Meskipun aneh bahwa dia tidak menggunakan susunan transfer yang telah disiapkan oleh sekte-sekte atas, mereka tidak terlalu memikirkannya. Namun tepat saat mereka hendak pergi, mereka tiba-tiba berbalik dan menatap lurus ke depan. Mereka semua merasakan bahwa orang yang menyerbu dari sekte mereka tidak melambat di luar formasi di sekitar wilayah peringkat 7, melainkan bergerak lebih cepat. Monster-monster tua ini semuanya pintar. Jadi mereka menyadari bahwa orang ini tidak punya token dan memutuskan untuk menerobos. Penemuan ini langsung membuat mereka bersemangat. Dan kegembiraan seperti itu sungguh tak boleh dilewatkan. Sepertinya aku mengikutinya selama berhari-hari ini bukan tanpa alasan. Aku pasti bisa melihat seseorang menerobos formasi. Sudah sangat lama sejak seseorang berani memprovokasi kekuatan wilayah peringkat 7. Apalagi menerobos formasi ini. Ekspresi Wang Lin tetap biasa saat ia terbang semakin cepat menuju formasi. Dari kejauhan, terlihat sebuah meteor bergerak dengan kecepatan tak terbayangkan menuju formasi tersebut. Saat para kultivator dari sekte tingkat 7 mendekat, mereka melihat ini, tetapi pada saat ini, Wang Lin menerobos formasi tersebut. Gemuruh menggema di antara bintang-bintang, dan kabut bintang terdorong mundur.
Formasi raksasa itu berkilat hebat dan suara retakan bergema. Dalam sekejap, terdengar ledakan keras saat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di formasi dan menyebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, formasi itu tampak seperti tertutup jaring laba-laba hingga akhirnya runtuh menjadi pecahan-pecahan tak terhitung jumlahnya yang berhamburan akibat kekuatan hantaman. Sosok Wang Lin tak berhenti sedetik pun. Setelah menerobos formasi, ia langsung menyerbu. Ia melesat melewati para kultivator yang menjaga formasi, dan momentumnya membuat mereka tanpa sadar mundur. Mereka hanya bisa menyaksikan kepergian Wang Lin tanpa daya, dan tak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata pun. Para monster tua dari wilayah peringkat 6 semuanya terkejut. Meskipun mereka sudah siap, saat mereka melihatnya langsung, mereka tetap terkejut. Melihat cahaya redup dari formasi yang hancur, para monster tua itu mulai tertawa. Mereka semua adalah kultivator kuat yang tidak memiliki banyak niat baik terhadap wilayah peringkat 7, dan mereka menganggap formasi ini mengganggu pemandangan. Setelah seseorang menghancurkannya, mereka tentu saja tertawa. Namun di saat yang sama, mereka menjadi waspada dan mulai menebak-nebak identitas orang ini. Orang ini pasti berada di tahap Heavenblick. Kalau tidak mungkin dia bisa menghancurkan formasi itu dengan mudah. Ini tidak ada hubungannya denganku. Mari kita lihat bagaimana sekte peringkat 7 akan menangani ini. Menarik. Monster tua itu pasti punya kepribadian yang eksentrik. Dia jelas-jelas tidak menganggap wilayah peringkat 7 sebagai ancaman sama sekali. Setelah memasuki wilayah peringkat 7, Wang Lin mulai bergerak lebih cepat. Ia hanya perlu melewati wilayah peringkat 7 untuk memasuki wilayah peringkat 8. Alam surgawi angin sudah ada di sana. Namun ada jauh lebih banyak kultivator kuat di wilayah peringkat 7 daripada di wilayah peringkat 6. Setelah Wang Lin terbang melintasi benua, 4 akal ilahi Nirvana Setrer segera menyerbu dan membentuk blokade untuk menghentikan Wang Lin. Kultivator mana yang memasuki tanah sekteku dan ingin pergi begitu saja? Sebuah pesan akal ilahi bergema dari keempat indera ilahi. Meskipun luka Wang Lin belum sepenuhnya pulih, mustahil untuk menghentikannya hanya dengan 4 kultivator Nirvana Setrer. Ekspresinya datar saat ia melambaikan tangannya sambil bergerak maju. Sebuah telapak tangan raksasa muncul. Telapak tangan ini sangat besar dan tampak seperti bisa menutupi seluruh benua. Saat itu muncul, energi asal berkumpul dengan dahsyat, bahkan kabut pun bergetar dan berputar. Sebuah kekuatan dahsyat turun ke dunia. Jejak telapak tangan muncul dan menyapu ke arah 4 akal ilahi di hadapan Wang Lin. Jejak roh perang. Kultivator sekte dewa. 4 akal ilahi menunjukkan ekspresi tak percaya dan mundur tanpa ragu. Namun telapak tangan itu terlalu cepat dan langsung mengenai 4 akal ilahi. Gemuruh dahsyat menggema dan menciptakan gelombang kejut raksasa. Bahkan benua tempat sekte itu berada bergetar hebat dan tergeser beberapa ribu kaki. Jejak telapak tangan raksasa ini bergemuruh saat terbang ke depan dan terus menyerap energi asal. Jejak itu semakin membesar, dan aura yang dipancarkannya semakin mengerikan. Wang Lin mengikuti jejak telapak tangan itu. Dengan telapak tangan membuka jalan, kabut mulai menghilang. Semua ini terjadi dalam sekejap, begitu cepat hingga tak terbayangkan. Ada 4 paviliun di 4 penjuru benua yang tergeser beberapa ribu kaki, dan masing-masing memiliki seorang tetua yang duduk di dalamnya. Mereka semua batuk darah dan mata mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Mereka terbang keluar dan melihat ke arah Wang Lin yang menghilang. Mereka masih bisa merasakan gemuruh dan berkumpulnya energi asal di kejauhan. Mereka terkejut dengan jejak roh perang dan ketakutan dengan kekuatan orang yang menggunakannya. Orang itu cukup kuat untuk menyapu wilayah peringkat 7-ku. Untungnya, kami tidak terlalu memprovokasi dia atau menunjukkan niat membunuhnya. Kami hanya ingin dia tetap tinggal untuk menjawab beberapa pertanyaan. Dia mampu melukai kita hanya dengan 1 telapak tangan, dan dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuh. Mereka berempat saling berpandangan dan menghirup udara dingin. Rasa takut yang tak kunjung reda pun menyelimuti mereka. Dengan jejak roh perang yang membuka jalan, gemuruh menggema. Energi asal yang tak terbatas tersedot masuk, membuat telapak tangan itu semakin besar. Jika 100 tahun yang lalu, Wang Lin pasti sudah kehilangan kendali, tetapi sekarang ia masih bisa menahan lebih banyak lagi. Ia terbang di balik jejak telapak tangan sambil menyapu bintang-bintang. Sebuah bayangan muncul di hadapannya, itu adalah benua yang liar. Terdengar gemuruh dahsyat saat jejak telapak tangan itu mendarat langsung di benua itu. Benua itu bergemuruh dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya saat jejak telapak tangan itu menembus. Benua itu terbagi menjadi 2. Dengan kekuatan ini, siapa di wilayah peringkat 7 yang berani melawan? Semua orang yang melihat telapak tangan itu datang dengan cepat melarikan diri. Beberapa ketakutan karena mereka mengira sekte mereka menghalangi.
Mereka mengirim para kultivator untuk memindahkan benua mereka puluhan ribu kilometer jauhnya untuk membuat jalan. Wang Lin menghabiskan hampir 10 hari dengan jejak roh perang untuk membuka jalan, dan dia secara bertahap mendekati wilayah peringkat 8. Jejak roh perang itu sangat besar. Jejak itu telah menyerap begitu banyak energi asal sehingga kekuatan di dalamnya bahkan dapat membuat seorang kultivator nirvana seterer ketakutan. 3 hari yang lalu, jejak roh perang mencapai batas kendali Wang Lin, sehingga ia memutus kemampuannya untuk menyerap lebih banyak energi asal. Kabut di sepanjang jalan disingkirkan saat ia mendekati wilayah peringkat 8. Pada hari ini, wilayah peringkat 8 muncul dalam visinya. Perjalanan tanpa henti selama hampir 20 hari membuat Wang Lin sangat lelah, tetapi matanya tetap cerah. Meskipun sedang bepergian, ia masih menyesuaikan diri dan terus mengonsumsi pil untuk membantu pemulihannya. Tidak ada formasi di antara wilayah peringkat 7 dan peringkat 8, tetapi terdapat lapisan kabut tebal. Kabut ini sangat tebal dan luas, menyelimuti seluruh wilayah peringkat 8. Ada banyak monster peringkat 10 di dalamnya, dan bahkan ada monster peringkat 12 di kedalamannya. Terlalu banyak monster ganas di sini dan dianggap sebagai area yang sangat berbahaya di Laut Awan. Tempat ini disebut alam kabut binatang kekacauan. Alasan tempat itu disebut alam adalah karena luasnya. Jika seorang kultivator biasa masuk sendirian, bahkan tulang belulangnya pun tak akan tersisa. Hanya monster tua sejati yang bisa masuk, dan bahkan mereka pun harus berhati-hati. Namun sekte dewa telah menggunakan metode yang tidak diketahui, sehingga binatang buas di dalamnya tidak akan meninggalkan wilayah ini, mereka hanya akan menyerap energi asal di sana. Seolah-olah ada batas di tepi kabut ini. Ada 4 jalur di alam kabut binatang kekacauan, dan hanya 4 jalur ini yang aman. Jalur-jalur inilah yang harus dipilih oleh para murid sekte peringkat 8 jika mereka ingin meninggalkan wilayah peringkat 8 dan tidak menggunakan array transfer. Konon, pintu-pintu itu dibuka oleh sekte dewa bertahun-tahun yang lalu. Mereka menggunakan metode khusus untuk memastikan keamanan 4 jalur tersebut, agar mereka yang melewatinya tidak diserang oleh binatang buas. Namun selain para murid sekte tingkat 8 dan mereka yang mendapatkan giok pemandu, tidak ada yang tahu jalannya. Mereka hanya bisa menerobos ke alam kabut binatang kekacauan, dan jika mereka tidak mati, mereka akan memiliki kesempatan untuk memasuki wilayah tingkat 8. Saat ini, di jalur ketiga di alam kabut binatang kekacauan, ada 4 kultivator yang bergegas masuk. Yang di depan adalah seorang proa tua berjubah dao hitam putih dengan rambut abu keperakan. Meskipun sudah tua, tatapannya bagaikan kilat. Kabut di hadapannya seringkali menghilang di bawah tatapannya. Pria tua ini memancarkan aura nirvana seterer yang kuat, jadi jelas dia telah mencapai puncak tahap nirvana seterer. Hukum dunia berkumpul di dalam dirinya saat dia bergerak. Ada 3 orang di belakangnya, 2 pria dan 1 wanita. Mereka semua tampak muda dan berada di sekitar nirvana cleanser. Meskipun wanita itu juga mengenakan jubah tau, jubah itu tidak menutupi tubuhnya yang menggairahkan, namun penampilannya sangat murni. Ia memancarkan aura yang sangat menawan, dan seringkali hanya dengan gerakan matanya saja dapat membuat mata kedua pria di sampingnya dipenuhi hasrat. Saat mereka terbang, wanita itu berkata perlahan dengan suara yang menawan, "Guru, kemana kau akan membawa kami?" Pria tua itu tidak berbicara dan terus terbang hingga mereka tiba di kedalaman alam kabut binatang kekacauan. Baru kemudian ia berhenti dan menoleh ke arah mereka bertiga. "Kalian semua adalah murid inti sekte abadiku, tetapi kalian mengandalkan pil untuk meningkatkan tingkat kultivasi sehingga tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang surga, apalagi hukum dunia. Cara terbaik untuk memahami surga adalah dalam krisis hidup dan mati. Hari ini guru membawa kalian ke sini, di mana terdapat banyak binatang buas, jadi kalian bertiga bisa perlahan-lahan memahaminya." Setelah pria tua itu berbicara, ia melambaikan tangan. Ia bahkan tidak membiarkan mereka berbicara sebelum melemparkan mereka ke dalam kabut. Pria tua itu merenung sejenak dalam diam sambil duduk, dan akal ilahinya menyebar untuk mengamati ketiga muridnya. Kecuali jika itu momen hidup dan mati, ia tidak akan membantu mereka. Di wilayah peringkat 7, di luar alam kabut binatang kekacauan, jejak roh perang melesat melintasi bintang-bintang, dan Wang Lin mengikutinya. Ia sudah mengetahui keberadaan alam kabut binatang kekacauan di Penglai dan mengetahui rutenya. Namun ia tidak yakin dengan informasi tersebut, dan kemungkinan besar ia akan tersesat dalam kabut jika tidak mengetahui arah yang tepat. Lebih penting lagi, rute yang ia tahu mengharuskannya berputar-putar dalam lingkaran besar yang menyebabkan waktu tempuhnya menjadi 2 kali lipat. Hal itu juga tidak dijamin, jadi akhirnya ia menyerah pada pilihan ini. Dia memutuskan untuk mengambil jalan lurus dan menerobos dengan paksa. Ini akan memungkinkannya memasuki wilayah peringkat 8 dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah membulatkan tekadnya,
Wang Lin tak ragu mendekati alam binatang kekacauan yang mengelilingi wilayah peringkat 8, dengan jejak roh perang yang bergemuruh membuka jalan. Ia secepat meteor saat menghantam alam kabut binatang kekacauan. Saat jejak roh perang mendekati kabut tebal, kabut itu dengan cepat mundur, membiarkan telapak tangan itu masuk. Namun kabut ini sangat aneh. Meskipun menghilang, kabut itu tidak membentuk jalur seperti kabut yang dilihat Wang Lin sebelumnya. Kabut itu menyelimuti jejak roh perang dan seolah melahapnya. Gemuruh telapak tangan yang menggelegar membuat alam kabut binatang kekacauan yang tenang menjadi kacau. Riak itu membuat binatang buas di dalamnya meraung. Ekspresi Wang Lin tetap tidak berubah, dan kecepatannya tidak melambat sedikitpun saat ia mengikuti jejak telapak tangan itu. Akal ilahi menyebar dan mengelilingi area tersebut. Ia mendeteksi sejumlah besar binatang buas di dalam kabut ini. Tepat pada saat ini, sebuah raungan yang mendorong kabut di depan bergema. Itu adalah seekor kelabang merah yang panjangnya ribuan kaki, ditutupi rambut dan tampak sangat ganas. Ia muncul di tengah kabut dan menyerang Wang Lin. Kelabang ini agak jelek, dan dua capit raksasa di sisi rahangnya memancarkan kilatan dingin. Tubuhnya yang besar bergerak saat ia menerjang. Saat kelabang itu muncul, binatang buas di sekitarnya dalam akal ilahi Wang Lin berhenti mengaum dan berhamburan. Seolah-olah kelabang ini adalah penguasa wilayah ini dan kemunculannya akan membuat binatang buas lainnya mundur. Tatapan Wang Lin tenang. Berkat tingkat kultivasinya, ia langsung menyadari bahwa kelabang ini berada di level 11, setara dengan kultivator nirvana seterer tingkat menengah. Wang Lin terkejut melihat ada binatang buas setingkat ini yang berani muncul di hadapan jejak roh perang. Dalam sekejap, kelabang merah itu melesat keluar dari kabut dan mendesis keras. Desisan ini menggetarkan bumi dan bergema bagai gemuruh guntur. Desisan ini membuat kabut di sekitarnya bergolak semakin hebat. Kelabang ini menatap jejak roh perang dan menunjukkan ekspresi kebencian. Ia meraung sambil melepaskan cahaya merah yang sangat besar, berubah menjadi lautan api yang mengerikan. Kemudian ia menyerang Wang Lin yang diselimuti lautan api. Wang Lin tidak sempat memperhatikan kelabang itu saat jejak roh perang bergerak maju. Tetapi begitu kelabang itu mendekat, api di sekitarnya berubah menjadi badai api. Api mengepung jejak roh perang mencoba menghentikannya bergerak maju. Namun jejak roh perang telah menyerap begitu banyak energi asal sehingga mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Saat api mendekat, api itu langsung dihalau mundur. Sebagian besar energi itu padam saat jejak roh perang lewat. Wang Lin berada di balik jejak telapak tangan, bergerak maju dengan tenang. Ia bergerak sangat cepat dan tanpa berhenti sama sekali saat melewati kelabang itu. Semua ini terjadi dalam sekejap, kecepatannya tak terbayangkan. Namun kelabang itu tak mau menyerah. Ia meraung dan menyerang Wang Lin. Api menyelimuti tubuhnya, menatap Wang Lin dengan kebencian yang mendalam. Seolah-olah ia tak akan menyerah sampai ia mencabik-cabik Wang Lin. Pada saat ini, beberapa raungan terdengar dari kabut di kejauhan. Itu adalah 6 kelabang identik lainnya, semuanya menyerbu ke arah lokasi ini. Bahkan di kejauhan, raungan dahsyat yang membungkam segalanya bergema. Raungan ini menunjukkan kekuatan monster peringkat 12. Seekor kelabang biru mengerikan sepanjang 10.000 kaki bergerak dengan kecepatan ekstrim ke arah Wang Lin. Seluruh kabut disingkirkan, membuat binatang itu semakin cepat. Saat kelabang biru itu meraung, pria tua berjubah dao di jalur ketiga tak jauh dari sana membuka matanya. Ia menatap ke kejauhan dan menunjukkan ekspresi terkejut. Kelabang api tingkat 12. Meskipun makhluk ini hidup di dalam kabut, ia jarang muncul. Apa yang membuatnya mengaum sangat marah? Murid-muridku masih di dalam kabut. Jika mereka bertemu dengannya, akan sulit bagi mereka untuk lolos dari maut. Pria tua itu segera menerjang ke dalam kabut. Setelah Wang Lin mendengar auman dari binatang buas tingkat 12, ia sedikit mengernyit. Ia tentu saja mengerti bahwa kelabang-kelabang ini tampaknya sangat membenci jejak roh perang. Jadi ia pun ikut terseret. Binatang buas yang paling dekat denganku tidak peduli nyawanya menghalangiku, dan binatang buas lainnya datang untuk menahanku juga. Semua ini agar binatang buas peringkat 12 punya cukup waktu untuk tiba. Ini menarik. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Dia tidak peduli kebencian macam apa yang dimiliki kelabang-kelabang ini terhadap sekte dewa, tetapi jika mereka memprovokasinya, hanya ada kematian. Mata Wang Lin berbinar. Dia tahu dia harus membunuh orang di belakangnya, atau dia akan terus mengaum dan membocorkan posisinya. Raungan ini juga sangat menjengkelkan baginya. Karena kau mencari kematian, maka kau tidak bisa menyalahkanku. Wang Lin berbalik sambil mengangkat tangan dan menunjuk ke arah binatang buas yang mengejarnya di belakangnya. Api dunia, dengarkan perintahku, bakar. Suara Wang Lin mengungkapkan niat dingin. Saat dia berbicara, api di sekitar kelabang itu berubah drastis.
Poenis milik Wang Lin telah mengalami kebangkitan ketiganya dan telah menyatu dengan hukum api, menjadi bagian dari hukum tersebut. Di hadapan Wang Lin, kecuali api mereka berada di luar hukum, selama Wang Lin mau, ia bisa memadamkannya. Saat kata-kata Wang Lin terucap, lautan api di sekitar kelabang merah tiba-tiba bergetar sebelum menyerang kelabang itu. Pada saat yang sama, suara letupan bergema di dalam tubuh kelabang. Api yang lebih dahsyat tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya. Saat mata kelabang itu dipenuhi ketakutan, api di dalam tubuhnya berkobar. Tangisan pilu bergema, tetapi tak lama kemudian semuanya berhenti. Sebuah bola api berukuran sekitar 300 meter muncul dan menerangi kabut di sekitarnya. Bola api itu perlahan padam dan kelabang di dalamnya pun terbakar menjadi abu. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan Wang Lin hanya mengangkat jarinya. Dia tidak melihat hasilnya. Setelah menunjuk, dia berbalik dan mengikuti jejak roh perang. Saat kelabang api itu mati, raungan duka bergema di kejauhan. Kelabang lain yang beberapa ribu kaki jauhnya datang bahkan lebih cepat. Kebencian dalam diri kelabang biru setinggi 10.000 kaki itu semakin kuat. Ia meraung dan bergerak semakin cepat. Jika lukaku sudah sembuh, membunuh binatang buas peringkat 12 ini tidak akan sulit. Bahkan sekarang, karena dia adalah binatang buas api, seharusnya tidak mudah membunuhnya. Wang Lin mengerutkan kening, dan tak lama kemudian, ada kilatan niat membunuh di wajahnya. Mencari kematian. Cahaya merah muncul dari kabut di sebelah kanan Wang Lin, dan lautan api menyembur keluar. Lautan api ini lebarnya lebih dari 10.000 kaki, dan seolah-olah akan membakar kabut. Api itu melesat lurus ke arah Wang Lin, dan ada kelabang ganas lain sepanjang 1.000 kaki yang menyerang Wang Lin. Ia bergerak sangat cepat dan langsung mendekat. Lautan api itu mengeluarkan panas yang hebat, dan jaraknya kurang dari 1.000 kaki dari Wang Lin. Wang Lin mendengus dingin dan melambaikan tangannya, menyebabkan perubahan yang mengejutkan. Lautan api tiba-tiba berhenti dan terdorong mundur. Lautan api itu menghantam kelabang itu seperti gelombang yang ganas. Pada saat yang sama, api di sekitar kelabang menjadi liar dan menerkamnya. Bola api besar lainnya tiba-tiba muncul. Lipan itu bahkan tak bisa mengeluarkan desisan memilukan sebelum terbakar api. Api yang membakarnya pun tak lagi berwarna merah, melainkan sedikit biru. Saat bola api ini muncul, dua kelabang lainnya menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Awalnya ia enggan bersekutu dengan binatang-binatang ini, tetapi mereka tampaknya enggan menyerah, kecuali mereka mati. Ada kilatan dingin di tatapannya saat Wang Lin memutuskan untuk membunuh. Bintang yang dibentuk oleh hukum muncul di antara alisnya dan api biru muncul di sekelilingnya sebelum melesat ke kabut di sebelah kiri. Sesaat kemudian, suara menggelegar datang dari kabut, api biru yang dahsyat menggema. Saat desisan memilukan itu muncul, desisan itu langsung menghilang, dan panas yang tak berujung menyebar di kabut. Tak lama kemudian, api biru muncul di arah lain. Sebuah bola api raksasa muncul sebelum meledak menjadi titik-titik api biru yang tak terhitung jumlahnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin keluar dari kabut dengan ekspresi dingin dan mengejar jejak roh perang. Sepanjang perjalanan, tak ada lagi binatang buas yang menghalangi jalannya. Jelaslah bahwa pertempuran tadi telah membuat binatang-binatang itu ketakutan. Namun kelabang biru setinggi puluhan ribu kaki yang mendekat masih marah, tetapi jaraknya terlalu jauh. Bahkan sekarang, bergerak dengan kecepatan tinggi, ia masih membutuhkan banyak waktu untuk mengejar. Saat meraung, kelabang biru itu menjadi liar dan padat, api biru muncul di sekelilingnya. Kemudian tubuhnya tiba-tiba menyusut dan suara letupan bergema di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, kilatan cahaya biru menyebar di sekujur tubuhnya yang panjangnya puluhan ribu kaki. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang membuka celah dari ujung hingga ujung tubuhnya. Saat cahaya biru yang retak itu keluar, seekor kelabang yang lebih kecil, panjangnya sekitar 8.000 kaki, terbang keluar. Kecepatannya meningkat beberapa kali lipat saat ia menerjang ke depan, diselimuti api biru. Tak lama kemudian, retakan muncul pada kelabang setinggi 8.000 kaki itu, dan seekor kelabang yang lebih kecil, berukuran 6.000 kaki, terbang keluar. Kecepatannya meningkat sekali lagi. Dengan menggunakan metode aneh ini, kelabang terus berganti kulit dan menyusut, tetapi kecepatannya meningkat pesat. Wang Lin dengan cepat bergerak menembus alam kabut binatang kekacauan dengan jejak roh perang membuka jalan, perlahan-lahan mendekati wilayah peringkat 8. Sepanjang jalan, ia bertemu banyak binatang buas yang mencoba menghalanginya, tetapi pembantaiannya dan jejak roh perang berhasil menembusnya. Ia bergerak sangat cepat menembus kabut. Semakin lama ia berada di dalam kabut, semakin Wang Lin merasa tempat ini aneh. Semakin lama ia di sini, semakin banyak binatang buas yang berkumpul, membuatnya sangat sulit untuk pergi kecuali ia benar-benar pulih.
Wang Lin menghabiskan hampir 4 hari untuk mencapai tepi alam kabut binatang kekacauan. Begitu berhasil keluar, ia akan mencapai wilayah peringkat 8. Namun pada saat ini, Wang Lin berbalik dan tangan kanannya menunjuk ke arah jejak roh perang. Jejak roh perang itu tiba-tiba bergerak dan muncul di hadapan Wang Lin. Pada saat yang sama, Wang Lin tanpa ragu membentuk segel dan menunjuk ke arah jejak roh perang. Segel yang dipasang Wang Lin untuk menghentikan penyerapan energi asal runtuh dan mulai menyerap energi asal dengan liar. Tepat pada saat ini, kilatan biru muncul dari kabut di hadapan Wang Lin. Panas yang tak terbayangkan memenuhi ratusan ribu kaki di sekitarnya. Raungan marah terdengar dari kabut. Saat kabut disingkirkan, seekor kelabang ganas sepanjang 900 meter melesat keluar, dan tubuhnya diselimuti api biru yang mengerikan. Saat kelabang itu muncul, aura binatang tingkat 12 menyelimuti area tersebut. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin, dan ia melambaikan tangan kanannya. Jejak roh perang melesat keluar dan melesat ke arah kelabang itu, sambil terus menyerap energi asal. Kecepatannya sangat cepat, menyebabkan kabut di sekitarnya terdorong ke samping saat bergemuruh. Kabut itu langsung menghantam kelabang yang mendekat. Kelabang itu mendesis keras dan menatap telapak tangan raksasa itu dengan ganas. Ia bergegas menuju jejak telapak tangan itu, dikelilingi lautan api. Namun saat mendekat, tubuhnya terpelintir dan api biru itu bertabrakan dengan jejak telapak tangan itu. Saat gemuruh menggema, tubuhnya menghindar ke samping dan menyerang Wang Lin. Ekspresinya yang garang dan capitnya yang tajam membuatnya tampak seperti ingin melahap Wang Lin hidup-hidup. Adegan ini, dipadukan dengan jejak telapak tangan raksasa di belakangnya, menghadirkan keindahan yang tak terduga. Ekspresi Wang Lin dingin, bintang hukum berkelebat di depan alisnya. Bintang itu berputar cepat, api biru menyebar dari tubuhnya. Dibandingkan dengan biru muda kelabang, biru ini sungguh mengejutkan. Tubuh kelabang itu berhenti sejenak, tak terlukiskan, dan tatapannya berubah serius. Namun ia tak mundur, melainkan melesat maju dengan ganas. Api di sekujur tubuhnya menjadi semakin besar, dan cahaya biru bersinar terang. Wang Lin mengangkat tangan dan menunjuk dengan jarinya. Saat menghadapi seseorang yang menggunakan api, tak perlu mantra canggih untuk menentukan hasilnya. Dengan ujung jarinya, api biru tua di sekelilingnya mengembun dan menyembur keluar. Saat melesat maju, cahaya biru menyala dan berubah menjadi poenis biru besar. Poenis itu menjerit dan menyerang kelabang itu. Kelabang itu langsung meraung, dan tubuh bagian atasnya terangkat seperti ular dan menatap poenis. Api biru di sekelilingnya memadat dengan dahsyat, membentuk kekuatan dahsyat di luar tubuhnya. Kemudian ia bertabrakan dengan poenis yang semakin mendekat. Gemuruh menggema di seluruh alam kabut binatang kekacauan, dan akal ilahi beberapa binatang peringkat 12 langsung melesat ke tempat ini. Namun pada saat ini, aura yang sangat kuat yang bahkan mengejutkan Wang Lin datang dari kedalaman alam kabut binatang kekacauan dan menekan binatang peringkat 12 lainnya. Gemuruhnya menggetarkan langit saat kedua api itu bertabrakan. Poenis menjerit tak berdaya saat ia kembali ke tubuh Wang Lin. Saat ia kembali, Wang Lin terbang jauh. Lautan api di hadapan kelabang itu langsung runtuh dan tubuhnya meledak saat apinya ditepis. Separuh tubuhnya berlumuran darah, tetapi ia tidak mati. Ia mendesis memilukan dan segera mundur kembali ke dalam kabut yang menghilang. Di dalam kabut, pria tua dari sekte abadi telah menyaksikan semua ini, dan dia terkejut. Siapa orang ini? Dia ternyata mengendalikan api yang bahkan lebih kuat dari lipan api dan memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Kalau bukan karena luka-lukanya, bahkan aku pun tak akan percaya diri melawannya. Tapi dia bukan dari sekte dewa. Aku pernah melihat jejak roh perang sebelumnya, dan meskipun jejaknya sangat mirip, itu bukan jejak roh perang. Ada 3 murid yang mengikuti orang tua itu. Mereka semua terkejut dan ketakutan dengan apa yang mereka lihat. Awalnya mereka mengira diri mereka kuat, tetapi apa yang mereka lihat telah mengguncang pikiran mereka. Khususnya, mata kultivator wanita cantik itu berbinar saat ia melihat kepergian Wang Lin. Tak seorang pun tahu apa yang dipikirkannya. Pada saat ini, aura yang menekan semua aura binatang peringkat 12 menyapu kabut yang dipenuhi amarah. Kepala pria tua itu tersentak seolah teringat sesuatu, dan ekspresinya berubah. Ia melambaikan lengan bajunya dan membawa ketiga muridnya menuju jalan ketiga. Aku tidak bisa lagi membiarkan mereka bertiga berlatih di sini. Setelah menyerbu keluar dari alam kabut binatang kekacauan, Wang Lin memasuki wilayah peringkat 8. Wang Lin menunjukkan ekspresi gembira setelah menyerbu keluar, dan ia kembali menatap kabut. Baru saja, ia merasakan aura binatang peringkat 13. Aura inilah yang membuatnya menyerah membunuh kelabang itu. Lagi pula, hal terpenting saat ini adalah mencapai alam surgawi angin. Memang ada alasan mengapa alam binatang kekacauan ini begitu terkenal.
Setelah merenung sebentar, Wang Lin terbang ke kejauhan. Setelah memasuki wilayah peringkat 8, Wang Lin tidak lagi bersikap arogan. Ia tahu bahwa ada banyak monster tua di wilayah peringkat 8. Tetua yang mengamati pertempurannya dalam kabut jelas salah satunya. Meskipun belum sepenuhnya pulih, dengan kekuatannya, ditambah berbagai mantra dan harta, ia bisa saja bersikap arogan di wilayah peringkat 6 dan 7. Namun di wilayah peringkat 8, ia perlu lebih berhati-hati. Oleh karena itu, Wang Lin menarik auranya dan memperlambat langkahnya. Pada saat yang sama, ia mempelajari rute menuju alam surgawi angin. Ia tidak menyerang secara langsung, melainkan menghindari area tertentu saat ia bergegas menuju alam surgawi angin. Dibandingkan dengan ukuran wilayah peringkat 8, Wang Lin bagaikan ikan di lautan. Ia perlahan-lahan menuju alam surgawi angin sambil sengaja menyembunyikan diri. Wang Lin terbang selama beberapa hari berturut-turut. Sudah hampir sebulan sejak ia memulai perjalanannya di wilayah peringkat 5. Alam surgawi angin rusak parah saat itu, tetapi karena ditempati oleh binatang nyamuk, reruntuhannya sebagian besar masih utuh. Masih ada beberapa kultivator yang masuk. Sesekali, sekelompok kultivator akan masuk untuk mencoba menangkap beberapa binatang nyamuk yang sendirian di sepanjang tepi luar. Tungku angin tidak diperlukan untuk memasuki alam surgawi angin. Terdapat celah spasial yang sangat besar, dan selama seseorang memiliki keberanian untuk menerobos kawanan monster nyamuk yang padat, mereka bisa masuk. Namun sangat sedikit orang yang benar-benar mampu melakukan ini. Mereka baru bisa menerobos jika ada banyak orang dengan seorang kultivator kuat yang memimpin jalan, atau jika ada beberapa monster tua kuat yang bekerja sama. Namun kebanyakan orang hanya bergerak di wilayah terluar. Lagi pula, beberapa monster ganas sesekali akan muncul di luar celah. Monster-monster ini mengandung sejumlah kecil energi spiritual surgawi yang langka, dan setelah waktu yang lama, kristal-kristal berharga yang dipenuhi energi spiritual surgawi akan terbentuk. Meskipun tidak banyak, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Saat ini, ada lebih dari 10 kultivator di luar celah menuju alam surgawi hujan. Mereka tampak menunggu lebih banyak orang untuk masuk. Wang Lin perlahan keluar dari kabut. Rambut putihnya sangat mencolok. Saat ia muncul, tatapan semua kultivator tertuju. Saat ini, di benua Moluo, wilayah peringkat 5, Luyan Fei berdiri di gunung tempat ia pertama kali berbicara dengan Wang Lin. Angin membuat rambutnya berkibar, dan ia tampak seperti makhluk surgawi. Ada sedikit kesedihan di wajah cantik itu. Kompetisi sekte utama semakin dekat. Semua peserta kompetisi bersiap dan menunggu sekte utama membuka susunan transfer ke sekte utama. Susunan transfer yang dibangun di setiap sekte cabang hanya dapat dibuka oleh sekte utama. Mereka tidak punya hak untuk mengaktifkannya. Luyan Fei sudah berdiri di sini selama 1 jam. Ia selalu menatap langit, berharap melihat sosok itu lagi. Ia telah menunggu 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun, tetapi bahkan sekarang, sosok itu masih belum muncul. Setelah sekian lama, bumi bergetar dan cahaya terang memancar dari sekte asal. Sejumlah besar energi asal mulai terkumpul di sekte asal, tetapi tak satu pun menarik perhatian Luyan Fei. Ia menatap langit. Ada kesedihan di matanya. Kenapa kamu berjanji? Kamu bilang kamu akan datang. Di belakang Luyan Fei, Suyun tiba dengan cepat. Ia menatap gurunya dan merenung sejenak sebelum akhirnya berkata, "Guru, sekte utama telah membuka susunan transfer. Paman guru memintaku untuk membawamu ke sini. Kami akan pergi." Ia menghela napas, lalu Luyan Fei mengalihkan pandangannya dari langit dan raut melankolis menghilang dari wajahnya, digantikan oleh tatapan penuh tekad. Ia menatap Suyun dan berkata lembut, "Setelah perjalanan ini, kau dan aku bukan lagi guru dan murid. Kau memiliki bakat yang sangat bagus dan kemungkinan besar akan menjadi murid inti di sekte cabang manapun kau dikirim. Guru." Air mata mengalir dari mata Suyun, dan dia hendak berbicara. "Tidak perlu bicara lagi, aku sudah memutuskan." Luyan Fei menatap Suyun dengan penuh arti dan berjalan turun dari gunung. Saat ketiga senior Luyan Fei berdiri di luar barisan transfer, tekanan meningkat. Mereka melihat sekeliling untuk melihat lebih jelas terakhir kalinya. Saat Luyan Fei tiba, semua orang melangkah masuk ke dalam formasi. Saat formasi diaktifkan dan mereka diteleportasi ke sekte abadi di wilayah peringkat 8, setetes air mata kristal jatuh dari mata Luyan Fei. "Saat kamu kembali, mungkin kamu akan menemukan bahwa sekte origin sudah hilang." Sementara itu, di wilayah peringkat 9, setelah binatang buas terakhir terbunuh di luar celah, gelombang binatang buas tampaknya telah mereda. Hal ini memungkinkan para kultivator laut awan untuk beristirahat sejenak. Di antara para kultivator ini, Li Qianmei menjadi pusat perhatian semua orang. Ia menyeka darah binatang buas dari pedangnya, tetapi ia tetap tenang. Sambil menatap ke kejauhan,
Li Qianmei meninggalkan medan perang dan berjalan menuju cabang yang didirikan Sekte Iblis di sini. Aku akan pergi selama 3 bulan. Di Sekte Iblis, Li Qianmei menatap sosok samar di aula. Meskipun suaranya lembut, suaranya penuh tekad. Aula itu sunyi senyap saat sesosok bayangan perlahan mengangkat kepalanya. 2 sinar cahaya muncul dari sosok itu dan mendarat di tubuh Li Qianmei. Ekspresi Li Qianmei tenang, tidak ada perubahan apapun. Tak banyak orang yang bisa tetap tenang menghadapi tatapan yang begitu memukau. Bahkan pemilik tatapan itu pun tak kuasa menahan diri untuk mengungkapkan kekagumannya. Tidak. Aku hanya memberitahumu. Li Qianmei berbalik dan berjalan pergi. Gelombang binatang buas yang lebih besar sudah dekat, dan jika kau pergi sekarang, kau akan menjadi aib bagi sekte pemecah langit. Sosok yang samar itu tampak mengerutkan kening saat suaranya yang tidak stabil bergema. Li Qianmei tidak berbicara dan berjalan keluar dari aula. Kalau berani jalan setengah langkah, kamu bakal dianggap membelot. Suaranya masih belum stabil, tapi dunia terasa dingin. Li Qianmei berhenti dan merenung sejenak. Ia tidak menoleh dan berkata dengan lembut, aku ingin cuti selama 3 bulan. Setelah selesai berbicara, dia mengangkat kakinya dan berjalan maju tanpa ragu. Ruangan itu sunyi. Kenapa kau seperti itu? Adakah yang lebih penting daripada menghadapi gelombang buas dan memastikan laut awan tetap bersih? Ada nada marah dalam suara itu. Ada satu hal yang lebih penting bagiku daripada apa yang kau katakan. Li Qianmei perlahan berjalan pergi. Setelah Li Qianmei pergi cukup lama, barulah terdengar desahan di aula. Tak ada lagi amarah atau nada dingin dalam suaranya. Karena kau begitu teguh, ambillah Gyoku dan pergilah melalui formasi teleportasi. Dengan begitu, kau bisa menghemat waktu. Bersamaan dengan itu, seberkas cahaya lembut melesat keluar dari Sekte Iblis dan mendarat di tangan Li Qianmei. Li Qianmei mengambil giok itu dan memandang ke kejauhan. Ia berkata dengan lembut, setelah menghilang selama 100 tahun, dia seharusnya muncul untuk membantu sekte asal dalam kompetisi. Apakah dia akan pergi? Di Laut Awan, terdapat benua liar yang mengapung di tengah kabut dan sangat dingin. Seolah-olah semua kehidupan akan membeku di sini. Di sisi timur benua liar itu, terdapat sebuah gua di pegunungan. Mu Bingmei sedang duduk di sana. Matanya sesekali terbuka dan menatap keluar, ke tanah asing. Ada kesepian dan kerinduan di matanya. Luka-lukanya sangat serius. Jika ia ingin pulih, itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, jadi ia menunggu. Setelah tiba, ia melemparkan sebuah giok kuno dari alam kekosongan cemerlang. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh para orang suci dari setiap generasi. Saat berkultivasi, Mu Bingmei sering mengenang hidupnya sendiri. Hidupnya sangat membosankan, dan hampir seluruhnya dihabiskan di alam kekosongan cemerlang. Momen paling membahagiakan adalah saat ia mengenang pengalaman-pengalaman itu. Rasanya seperti ia sedang melihat kehidupan lain. Liu Mei adalah eksistensi paling istimewa di antara avatar-avatarnya, dan itu semua karena satu orang. Terkadang, Mu Bingmei tidak yakin apakah dia Liu Mei atau Mu Bingmei. Dia seperti orang luar yang sedang mengamati Liu Mei. Dan perlahan-lahan dia pun tersesat, seakan-akan ada orang luar yang masuk. Memikirkannya, air mata mengalir dari sudut mata jiwa asalnya. Namun air mata ini tidak nyata, itu hanyalah hatinya yang terkoyak. Setelah waktu yang entah berapa lama, sebuah suara lembut datang dari luar gua dan memasuki pikirannya. Ia terbangun dari lamunannya, tetapi ia tidak terkejut, seolah-olah ia sudah menduganya. Apakah orang di dalam orang suci kekosongan itu senoir Mu Bingmei? Mu Bingmei berkata dengan lembut, silakan masuk. Seorang wanita bergaun kuning masuk dari luar gua. Ia tampak sangat lembut, dan meskipun tidak secantik Mu Bingmei, ia tidak akan terlihat lebih buruk jika mereka berdiri bersama. Wanita itu menatap Mu Bingmei dan meminta maaf. Setelah menerima batu giok itu, guru berencana datang sendiri, tetapi terjadi sesuatu, jadi junior datang menjemput senior. Aku belum memperkenalkan diri, namaku Wang Sansan. Bernama Wang. Ada sedikit kesepian di mata Mu Bingmei saat dia mengangguk dan berkata lembut. Aku akan merepotkan junior Sansan. Wanita bernama Wang Sanan ini sangat feminin. Setelah meminum beberapa pil, ia tersenyum. Senior Mu sangat cantik. Junior belum pernah melihat wanita secantik ini sebelumnya. Ada sedikit kepahitan dalam senyum Mu Bingmei, dan dia tidak berbicara. Senior Mu, kompetisi besar sekte peringkat 8 sistem bintang laut awanku akan segera berlangsung. Karena sedang menuju sekte dewa, kita harus pergi ke sana bersama. Junior jarang bisa keluar, dan aku tidak ingin kembali secepat ini. Mu Bingmei menatap wanita di depannya dan mengangguk. Kompetisi sekte peringkat 8 melibatkan semua sekte peringkat 8.
tetapi tidak semua murid tertarik untuk datang. Beberapa merasa jijik dengan semua ini dan tidak berpartisipasi, dan mereka bergerak sesuka hati. Para kultivator di luar alam surgawi angin seperti ini. Mereka semua adalah junior dari berbagai sekte, tetapi tingkat kultivasi mereka tidak rendah. Mereka berkumpul untuk mencoba menjelajahi alam surgawi angin. Li Wanlei adalah salah satunya. Di antara mereka, ia adalah pemimpin kelompok ini, karena ia berada di tahap akhir Nirvana Cleanser. Ia memiliki tubuh ramping di balik jubah hijaunya dan memancarkan aura yang agung. Matanya yang tampan tampak berbinar saat ia menatap dingin ke depan. Mereka menunggu para kultivator lainnya berkumpul. Setelah menghitung waktu, mereka pasti akan segera tiba. Tepat pada saat ini, kabut di depan bergolak dan Wang Lin perlahan berjalan keluar mengenakan pakaian putih dengan rambut putih tergerai. Begitu dia muncul, lebih dari 10 kultivator itu menoleh. Saat Li Wanlei melihat Wang Lin, ekspresinya sedikit berubah saat tatapannya mengikuti sosok Wang Lin. Para kultivator lain di samping Li Wanlei melirik Wang Lin sekali lalu mengalihkan pandangan mereka. Mereka tidak lagi memperhatikan Wang Lin, tetapi Li Wanlei mengerutkan kening. Ia merasa pemuda berambut putih ini memancarkan perasaan aneh. Melihat celah spasial menuju alam surgawi angin, mata Wang Lin berbinar tak terkira. Ia telah menghabiskan lebih dari sebulan untuk datang ke sini hanya demi alam surgawi angin. Saat ini, tanpa memperhatikan para kultivator di luar alam surgawi angin, ia langsung menyerang celah spasial menuju alam surgawi angin. Retakan spasial ini bagaikan retakan raksasa yang ingin melahap segalanya. Ada juga sedikit energi spiritual surgawi yang memancar dari dalamnya. Meskipun sangat lemah, Wang Lin jelas merasakannya. Melewati para kultivator, Wang Lin berdiri di luar celah dan menyebarkan akal ilahinya. Ia segera menyadari bahwa akal ilahinya seolah-olah telah jatuh ke dalam lubang tanpa dasar dan memasuki ruang lain. Akal ilahinya dengan cepat menghilang. Akan tetapi, saat bayangan itu menghilang, Wang Lin sempat melihat sekilas pemandangan di dalam alam surgawi angin. Dunia itu diselimuti cahaya kuning. Seolah-olah seluruh dunia diselimuti angin menderu. Baik di darat maupun di langit, angin bertiup di mana-mana. Akal ilahi yang ia sebarkan dilahap oleh retakan itu, dan bahkan sisa-sisanya pun hancur oleh badai. Mata Wang Lin berbinar dan tanpa sadar ia mundur beberapa langkah. Tepat pada saat ini, tawa terdengar dari belakang. Salah satu kultivator menatap Wang Lin dengan nada mengejek dan dengan santai berkata kepada salah satu rekannya, "Dari mana kultivator liar ini berasal? Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti mengamati alam surgawi angin dengan akal ilahinya? Kurasa dia hanya orang yang gegabah dan tidak tahu konsekuensinya." Para kultivator di sekitarnya semua memandang Wang Lin di luar celah spasial dengan sedikit jijik. Bukannya mereka merasa Wang Lin tidak menyenangkan, tetapi apa yang telah dilakukan Wang Lin terlalu gegabah bagi mereka yang tinggal di wilayah peringkat 8. Semua orang datang ke sini dengan teman-teman dan baru dengan hati-hati menyebarkan akal ilahi mereka setelah memasuki celah. Jika tidak, akal ilahi mereka akan dihancurkan oleh angin di alam surgawi. Menyelidiki dengan akal ilahi sama sekali tidak ada gunanya. Hanya monster tua di berbagai sekte yang akan melakukan sesuatu seperti ini, dan ini hanya karena mereka memiliki kekuatan untuk pergi ke alam surgawi angin sendirian. Li Wanlei juga tersenyum sambil melangkah maju ke arah Wang Lin dan menggenggam tangannya. Aku khawatir ini pertama kalinya rekan kultivator datang ke pintu masuk alam surgawi angin. Menyebarkan akal ilahimu di sini sangat berbahaya. Jika rekan kultivator ingin melihat alam surgawi angin, kamu bisa ikut dengan kami. Setelah beberapa orang lagi tiba, kita bisa masuk bersama dan dapat masuk dan keluar dengan aman. Wang Lin masih menatap retakan itu seolah sedang merenung. Setelah Li Wanlei berbicara, Wang Lin tidak berbalik dan hanya mengucapkan satu kalimat dengan tenang. Tidak perlu. Setelah itu, ia mengangkat kakinya dan berjalan menuju celah alam surgawi angin. Ia tidak cepat, tetapi sebuah kekuatan aneh mengelilinginya, dan pada saat ini, ia menarik perhatian semua orang. Sepertinya dia ingin memasuki alam surgawi angin sendirian. Saudara Li memang berniat baik, tapi orang ini sombong. Bahkan monster tua itu pun tidak akan masuk begitu saja ke alam surgawi angin. Mata Li Wanlei menyipit dan menatap Wang Lin. Ia melihat sosok Wang Lin semakin cepat dan melesat menuju celah alam surgawi angin. Wang Lin mendekat dan hendak melangkah masuk. Namun tepat pada saat ini, mata Wang Lin menyipit, dan ia tiba-tiba berhenti. Ia langsung mundur ratusan kaki. Para kultivator di sekitarnya bahkan belum bereaksi terhadap gerakan tiba-tiba itu seketika suara gemuruh dahsyat terdengar dari retakan itu, disertai suara dengungan yang hebat. Kabut merah menyembur dari celah menuju alam surgawi dan mulai menyebar. Terdengar raungan dan dengungan dari dalam, sementara nyamuk-nyamuk berukuran 1000 kaki muncul dengan ekspresi ganas.
Nyamuk-nyamuk ini ditutupi bulu berduri, dan mulut mereka yang besar mengeluarkan bau amis. Pemandangan yang mengejutkan, dan aura ganas dari zaman kuno menyebar. Setelah gemuruh itu bergema, sekitar 100 ekor nyamuk terbang keluar dalam sekejap mata. Tepat pada saat ini, ekspresi Li Wanlei berubah drastis dan ia mundur tanpa ragu, sambil berteriak. Sekelompok kecil nyamuk raksasa sedang melesat keluar. Cepat mundur. Saat ia berbicara, ekspresi para kultivator di samping Li Wanlei berubah drastis dan mereka mulai mundur. Dengan tingkat kultivasi mereka tidak memiliki peluang melawan sekitar 100 monster nyamuk ini. Mereka pun segera berpencar. Aroma surga. Suara Li Wanlei bergema lagi. Bersamaan dengan itu, tangan kanannya bergerak dan sebuah dupa setebal lengan muncul. Dupa itu mulai terbakar dan aroma yang luar biasa cepat menyebar. Bukan hanya dia, tetapi semua kultivator mengeluarkan dupa dan menyalakannya. Dalam sekejap mata, aromanya memenuhi area di sekitar celah spasial. Nyamuk-nyamuk itu tampaknya sangat membenci aroma ini dan menghentikan serangan awal mereka. Mereka menatap para kultivator dan mulai mengaum dengan tatapan tajam. Menatap sekitar 100 ekor nyamuk ganas itu, semua orang, termasuk Li Wanlei, teringat akan semua kisah tentang betapa ganasnya nyamuk-nyamuk itu. Setelah menyadari bahwa nyamuk-nyamuk itu telah berhenti di luar jangkauan aroma, mereka semua pun merasa lega. Tepat pada saat ini, seorang kultivator muda di samping Li Wanlei menatap ke depan. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan dan ia berseru, "Ini bagaimana ini mungkin?" Ia kehilangan kendali atas suaranya. Saat suaranya bergema, semua orang mengikuti pandangannya. Orang-orang di sekitarnya tercengang, mata mereka terbelalak kaget dan ketakutan, tetapi mereka bahkan lebih bingung. Di tengah tatapan mereka, ada sosok putih yang bergerak di antara gerombolan nyamuk. Di bawahnya, ada seekor nyamuk emas pucat. Saat ia bergerak maju, nyamuk-nyamuk merah yang tadinya sangat ganas menjadi jauh lebih jinak. Mereka sama sekali tidak berani menghalangi pemuda berbaju putih itu, bahkan membuat jalan. Bahkan ada sedikit rasa kagum di mata mereka. Desis nyamuk-nyamuk ini bergema, dan mereka berhenti memperhatikan para kultivator. Sebaliknya, mereka mengepung kultivator berbaju putih, atau lebih tepatnya, nyamuk emas pucat itu. Mereka membentuk cincin di sekelilingnya dan terbang menuju kabut merah yang keluar dari celah menuju alam surgawi angin. Pemandangan aneh ini membuat para kultivator di sekitarnya tak percaya. Seolah-olah nyamuk-nyamuk itu tidak dimuntahkan oleh kabut merah, melainkan keluar sendiri untuk menyambut seseorang. Mereka menyambut orang itu dengan baju putih. Baru setelah orang berpakaian putih itu masuk ke dalam kabut dan memasuki celah, semua binatang nyamuk merah yang ganas itu menyerbu kembali ke dalam kabut merah. Kabut merah bergulung-gulung seolah ada yang salah dengan waktu, dan semuanya mulai berbalik. Dengan nyamuk-nyamuk kembali ke dalam kabut, kabut menyusut dan tersedot kembali ke dalam celah. Kurang dari 15 menit telah berlalu sejak kabut merah memuntahkan nyamuk-nyamuk, hingga mereka kembali ke kabut dan menghilang. Semua kultivator merasakan kulit kepala mereka geli, dan bahkan setelah semuanya kembali normal, mereka masih syok. Siapa dia? Apakah kemunculannya hanya kebetulan? Atau, apakah nyamuk raksasa itu datang untuk menyambutnya? Semua orang saling memandang dan melihat kengerian di mata masing-masing. Mereka tak bisa melupakan apa yang baru saja mereka saksikan. Bagi para kultivator laut awan, kekuatan monster nyamuk yang menghuni alam surgawi angin tak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan sekte dewa pun tak yakin bisa merebut kembali alam surgawi angin. Mereka pernah mengirim sekelompok kultivator kuat, tetapi akhirnya semuanya gagal dan tak seorang pun berhasil kembali hidup-hidup. Yang terpenting, nyamuk raksasa itu mustahil dijinakkan. Metode apapun yang dicoba, tidak pernah berhasil. Setelah sekian lama, semua orang mengetahui karakteristik nyamuk ini. Namun orang berbaju putih itu baru saja membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Suasana hening total saat mereka semua merenung. Tak lama kemudian, beberapa sinar cahaya tiba. Orang-orang yang mereka tunggu telah tiba.